Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, let's say basmalah for opening. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is second meeting for our course micro teaching. Ya, the discussions today is about curriculum. Jadi di meeting ini kita akan membahas tentang kurikulum macam-macamnya dan juga lebih rinci tentang beberapa kurikulum yang terbaru saat ini. Oke, pertama kita akan memahami dulu kurikulum itu apa sih, gitu ya. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, ini pengertian kurikulum. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bicara soal tujuan pembelajaran, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran? Jadi, tujuan pembelajaran itu adalah menguasai hal-hal baru, dan yang menjadi pusat perhatian adalah mencari strategi-strategi untuk belajar. Ya, saat ada ketidaklancaran, itu bukan berhubungan dengan kecerdasan murid. Itu hanya mungkin kita sebagai seorang guru belum menentukan strategi-strategi yang tepat untuk proses pembelajaran. Ini menurut Carroll. Oke, adapun saat ini di negara kita ya, tentunya kalian mengenal kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Tapi sebelum adanya kurikulum Merdeka ini, kira-kira kurikulum apa saja sih yang pernah ada gitu ya di negara kita. Oke, yang pertama ada rencana pembelajaran di tahun 1947. Nah, ini salah satu kurikulum yang bersifat politis seperti itu. Dan yang kedua ada rencana pelajaran terurai tahun 1952. Nah, ini konsep tematik ya. Jadi per tema. Kemudian yang ketiga, rencana pendidikan tahun 1964. Nah, konsepnya itu aktif, kreatif, dan produktif. Dan kemudian disusul lagi ada kurikulum tahun 1986. Ini basisnya ada correlated subject curriculum. Dan yang selanjutnya ada kurikulum 1975 atau disebut juga dengan satuan pelajaran. Yang keenam ada kurikulum 1984. Kemudian ada kurikulum 1994 ya. Ini adanya perubahan dulunya semester menjadi catur wulan. Jadi sebetulnya semester itu sudah ada dari dulu gitu ya. Nah, kemudian berganti jadi catur wulan di mana asesmennya dilakukan 1 tahun bisa 3 kali begitu. Nah, tapi kalau saat ini kita kembali lagi ya ke dalam bentuk semester gitu. Jadi 1 tahun hanya 2 kali asesmen. Selanjutnya ada kurikulum 2004 atau disebut dengan KBK, kemudian kurikulum 2006 disebut dengan KTSP. Mungkin sebagian dari teman-teman masih merasakan nih kurikulum KTSP begitu ya, identik dengan acuannya nih SKKD ya, standar kompetensi dan juga kompetensi dasar gitu. Nah, kemudian selanjutnya nih yang terbaru ada kurikulum 2013. Nah, acuannya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar gitu ya. Kemudian yang terakhir dan yang paling baru ini yang kita gunakan saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Tapi mungkin ya sebagian dari teman-teman yang sudah mengajar mungkin masih ada sekolahnya yang masih merujuk pada kurikulum 2013. Saya kira itu masih ada gitu ya. Maka untuk meeting kurikulum ini kita akan membahas 2 kurikulum yang masih digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Oke, bisa dilihat jadi kurikulum saat ini masih
ada sebagian dari kita yang menggunakan kurikulum 2013 dan ada juga yang sudah masuk pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka begitu ya. Nah, in this meeting kita tidak langsung membahas kedua-duanya, but for this meeting I will explain about curriculum 2013 gitu ya. Oke, jadi apa sih kurikulum 2013 itu? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum KTSP ya atau kurikulum 2006 yang biasa kita kenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang terintegrasi atau terpadu sebagai suatu sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman bermakna dan luas kepada peserta didik. Nah, untuk kurikulum 2013 sendiri ini menekankan pada pendidikan karakter, gitu ya. Jadi, identiknya atau uniknya dalam kurikulum 2013 ini adalah penekanan karakter atau pendidikan karakter, terutama pada pendidikan dasar yang akan menjadi fondasi utama untuk tingkatan berikutnya, gitu ya. Jadi, konsepnya adalah pendidikan karakter. Jadi apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah kegiatan manusia dalam mendidik generasi selanjutnya untuk menyempurnakan diri individu dan melatih kemampuan diri menuju ke arah yang lebih baik. Oke, di sini ada nilai-nilai pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik ya menurut kurikulum 2013. Yang pertama ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga harus bertanggung jawab. Oke, selain daripada tadi ya macam-macam karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik. Nah, ini ada konsep pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Ini menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan scientific atau scientific approach. Nah, dalam proses pembelajarannya, scientific approach ini memiliki cycle. Yang pertama ada tahap atau fase mengamati atau observing. Kemudian yang kedua ada fase menanya atau questioning. Kemudian ada fase mengumpulkan informasi atau collecting informations. Selanjutnya ada fase mengasosiasikan atau associating. Dan yang terakhir mengkomunikasikan atau communicating. Jadi istilah scientific approach ini dilakukan dengan 5M dalam proses penerapannya itu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Nah, jadi dalam fasenya ini harus berurutan begitu. Jadi ketika masuk kelas, teacher akan memulai dengan observing atau mengamati. Nah, pengamatan bisa dilakukan dengan berbagai media, bisa media cetak, bisa juga media digital, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengamati media yang diberikan oleh guru, kemudian guru akan memberikan pertanyaan seperti itu. Jadi ada sesi tanya jawab terkait apa yang sudah mereka amati sebelumnya. Selanjutnya akan ada fase mengumpulkan informasi. Di sini siswa dituntut untuk mampu untuk mengumpulkan informasi secara mandiri. Selanjutnya adalah mengasosiasikan, ya mengasosiasikan semua informasi yang sudah mereka temukan seperti itu didiskusikan dengan kelompoknya dan baru dikomunikasikan yang terakhir ya. Dikomunikasikan bisa jadi ini presentasi individu, kemudian penyampaian hasil daripada informasi-informasi yang sudah mereka dapatkan seperti itu. Nah, cycle ini harus dilakukan secara bertahap begitu ya, sesuai dengan urutannya yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Nah, ini disebut dengan scientific approach. Okay, I think for this meeting, for the second meeting, it's enough ya.
Nah, untuk penugasannya silahkan kalian membuat, summary dari hasil, atau dari informasi-informasi yang kalian dapat based on this video, gitu ya. Don't forget to make a short video, gitu ya. Kalian boleh, submit your video in LinkedIn, kemudian linknya boleh kalian submit di comment in GCR, gitu ya. Okay, thank you. That's all. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.